Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat ketemu kembali di dalam video pembelajaran yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Tentunya masih bersama dengan saya, Saharul Adisa. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar algoritma. Baik, pengertian algoritma menurut beberapa referensi yang saya sudah kumpulkan dijelaskan bahwa algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah pemrograman komputer yang disusun secara sistematis. Jadi di sini jelas ya bahwa masalah yang akan kita susun algoritmanya nantinya itu adalah masalah yang akan kita selesaikan dengan menggunakan pemrograman komputer. Jadi kalau masalah itu tidak harus diselesaikan dengan menggunakan pemrograman komputer, maka masalah itu tidak perlu kita susun algoritmanya seperti yang dimaksud pada pengertian ini. Nah, di sini di dalam menyusun algoritma kita harus menyusun algoritmanya sesuai dengan logika dari manusia. Jadi urutan-urutan langkah yang kita tulis dalam algoritma itu nantinya adalah merupakan urutan-urutan langkah proses yang biasa dilakukan oleh manusia di dalam menyelesaikan permasalahan itu. Nah, cuma kan permasalahannya nanti itu bukan lagi diselesaikan oleh manusia, tetapi akan diselesaikan oleh pemrograman komputer. Sehingga algoritma yang kita susun di situ haruslah benar, sehingga langkah-langkahnya benar sesuai dengan urutan logika yang dilakukan oleh manusia dalam penyelesaian masalahnya. Nah, untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah itu nantinya akan menyelesaikan masalah tersebut sehingga nanti dia bisa memberikan output dan hasil yang benar. Nah, ini adalah Bapak Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, atau kita panggil saja dengan Al-Khwarizmi. Beliau adalah penemu daripada algoritma. Selain dia sebagai penemu algoritma, Bapak Al-Khwarizmi ini juga adalah penemu dari ilmu aljabar atau teori aljabar. Nah, untuk memudahkan kita memahami sebetulnya algoritma itu seperti apa, maka kita buat analogi seperti ini. Jadi dalam algoritma itu yang pertama harus ada masalah dulu. Jadi dalam menyusun satu algoritma selalu harus diawali dengan adanya masalah. Jadi kalau tidak ada masalah berarti tidak perlu kita susun algoritmanya. Karena nanti kan solusi akhir dari permasalahan itu adalah pemrograman komputer. Itulah sebabnya kenapa kita perlu susun algoritmanya. Nah, setelah masalah itu kita sudah jabarkan, sudah kita rinci, maka kita buat algoritmanya. Tujuannya nantinya algoritma itu akan kita jadikan sebagai pedoman untuk membuat program komputernya. Setelah itu setelah algoritmanya jadi, kita buat program komputernya dengan berpatokan pada algoritma yang telah kita susun. Nah, setelah program komputernya sudah kita buat, maka solusi kita dapatkan. Solusi itu adalah program komputer yang akan menyelesaikan permasalahan yang sudah kita rinci di langkah dan tahap pertama tadi. Nah, cara mendeskripsikan masalah yang pertama yang kita lakukan adalah kita jabarkan dulu masalahnya apa. Tujuannya kita menjabarkan masalah ini supaya nanti solusi pemrograman komputer yang akan kita hasilkan itu nanti benar-benar bisa menjadi solusi dari permasalahan yang kita temukan. Setelah masalah itu selesai kita jabarkan, maka kita rinci tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dan kemudian kita buat sarana interaksi antara manusia dan komputernya. Nah, kemudian masalah dan program komputer. Yang pertama adalah bentuk dulu urutan masalahnya itu bagaimana. Setelah urutan masalah kita selesai bentuk, maka kita tentukanlah bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan nanti di dalam
mengimplementasikan algoritma yang kita akan buat. Dalam menentukan bahasa pemrograman, ini kita harus diskusikan dulu dengan klien kita. Kira-kira bahasa pemrograman apa yang dia butuhkan. Kalau klien kita membutuhkan bahasa pemrograman yang berbasis web, maka tentu nanti kita pilih bahasa pemrograman berbasis web untuk membuat program komputernya. Kalau seandainya klien kita nanti mintanya bahasa pemrograman desktop, maka kira-kira bisa kita pilih bahasa pemrograman desktop seperti Java. Sama halnya kalau dia meminta kita membuatkan aplikasi komputer atau program komputer yang berbasis mobile, maka nanti pilih juga bahasa pemrograman yang berbasis mobile di dalam pengembangan program komputernya. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita pahami bagaimana konsep mesin komputer itu bekerja. Nah, ini nanti untuk memudahkan kita di dalam proses pembuatan coding programnya. Dalam algoritma ada 3 hal yang harus dipenuhi pada saat kita menyusun algoritma. Yang pertama, dalam algoritma itu harus ada input dulu. Ya, jadi algoritma itu harus ada inputnya. Kemudian setelah inputnya itu dipenuhi, maka dalam algoritma itu harus ada proses atau ada logika. Lalu setelah ada proses dan ada logikanya, maka dalam algoritma itu kemudian nanti akan menghasilkan output sebagai informasi yang diperoleh dari komputer yang akan kita buat aplikasi komputernya. Nah, untuk menyusun algoritma, kita bisa memilih notasi algoritma mana yang paling kita suka atau paling kita kuasai. Ada 3 notasi algoritma yang biasa digunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan untaian kalimat deskriptif atau bahasa Indonesia terstruktur. Nah, ini kalau langkah yang pertama atau notasi yang pertama ini seperti menulis biasa. Seperti menulis tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di dalam menghasilkan sesuatu. Hanya di dalam penulisannya nanti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, bukan bahasa Indonesia gaul yang biasa digunakan oleh anak muda misalnya, ya. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak baku. Kemudian yang kedua adalah notasi algoritma dengan menggunakan simbol-simbol. Ini juga simbol-simbolnya adalah simbol-simbol yang sudah baku yang kita sebut dengan istilah flowchart. Dan yang ketiga adalah kita menulis dan membuat notasi algoritma itu dengan menggunakan pseudocode. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu 3 jenis notasi algoritma ini di video-video pembelajaran selanjutnya. Dalam video pembelajaran ini akan saya tetap bahas beberapa contoh sederhana dengan menggunakan algoritma untaian kalimat deskriptif. Seperti contoh kita yang pertama ini. Bagaimana algoritma untuk menukar isi gelas dari 2 buah gelas, yang satunya gelas berisi minuman teh dan yang satunya adalah gelas yang berisi minuman kopi. Nah, bagaimana cara menukar isi masing-masing gelasnya? Maka di dalam algoritma itu secara logika manusia, maka kita tidak bisa menukar secara langsung, tetapi yang pertama kita harus punya gelas kosong atau gelas cadangan namanya. Kemudian di tahapan kedua, langkah kedua, maka tuangkan isi minuman teh ke dalam gelas kosong. Setelah itu berarti gelas tehnya sudah kosong karena sudah dituang ke gelas X tadi, maka gelas yang berisi kopi itu sudah bisa dipindahkan ke gelas yang tadinya diisi oleh teh. Dan selanjutnya langkah yang keempat adalah dari gelas X tadi yang menyimpan isi dari minuman teh, itu kemudian kita tuangkan ke dalam gelas yang tadinya berisi kopi. Sehingga hasil akhirnya adalah outputnya gelas teh akan bertukar dengan gelas kopi isinya. Kemudian kita lihat dulu latihan yang lainnya. Buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Jadi masalahnya di sini adalah bagaimana membuat kopi yang rasa manisnya tepat. Jadi di sini takaran kopi dan takaran gulanya itu yang menjadi
titik poin di dalam algoritma ini bagaimana menentukan rasa manis yang tepat. Kita ikuti kira-kira algoritmanya seperti ini. Yang pertama, siapkan peralatan dan bahannya dulu. Kemudian masukkan 1 sendok kopi ke dalam gelas. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kopi yang rasa manisnya tepat itu adalah yang menggunakan 2 sendok kopi, maka nanti bisa menggunakan masukkan 2 sendok kopi ke dalam gelas. Misalnya ya. Kemudian yang ketiga, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Mungkin ada yang mengatakan kalau kita mau buat kopi yang rasa manisnya tepat itu adalah dengan menggunakan 1 sendok gula, maka algoritmanya ini bisa diganti dengan menggunakan kata masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas. Jadi ini takarannya ini tergantung pada kebiasaan kita yang kita biasa lakukan di dalam melakukan pembuatan minuman kopi yang rasa manisnya tepat. Masukkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu aduklah dengan sendok. Dan setelah itu kita mendapatkan kopi sudah siap. Nah, di sini saya sudah menentukan di belakang mana yang bagian persiapan, bagian input di dalam algoritmanya. Kemudian yang mana yang bagian proses atau logika, dan yang mana yang merupakan bagian output. Jadi ini sudah memenuhi unsur algoritma tadi, bahwa dalam algoritma itu harus ada input, harus ada proses, dan harus ada outputnya. Jadi kesimpulan kita tentang algoritma, pengantar algoritma kita, yang pertama adalah algoritma itu adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi artinya di sini bahwa algoritma yang kita susun itu tidak boleh atau sebaiknya jangan melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Jadi kita susunlah algoritmanya itu dengan menggunakan susunan algoritma yang bersifat umum tanpa merujuk ke satu bahasa pemrograman. Yang kedua adalah algoritma itu adalah urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan itu akan membawa ke output atau ke tujuannya. Kesimpulan ketiga adalah algoritma itu adalah urutan logika langkah kerja untuk penyelesaian masalah. Saya kira itu saja pembahasan kita dalam video ini tentang pengantar algoritma. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan berdiskusi. Kirimkan pertanyaannya melalui grup diskusi kita. Insya Allah saya akan jawab jika saya bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.